Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami pagi ini, di antaranya. Cuaca buruk, hujan ekstrim, dan angin kencang menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang di Kabupaten Garut dan Majalengka. Dikecam masyarakat, pemberian ponsel pintar bagi 47 anggota DPRD Kota Bandung senilai hampir 1,1 miliar rupiah akhirnya dibatalkan. Setelah kedelai dan minyak goreng, sekarang giliran harga daging sapi yang merangkak naik 15 hingga Rp20.000 per kilogram. Cuaca buruk menyebabkan Sungai Cimanuk di Kecamatan Cisurupan, Garut meluap dan menerjang permukiman warga di Kampung Muara Desa Sukawargi yang berada di bantaran sungai. Tak hanya menerjang dan merusak rumah warga, derasnya banjir bandang juga merobohkan jembatan yang dibuat warga. TNI dari Batalion 303 Tengkorak Putih diterjunkan untuk bantu warga yang rumahnya rusak dan terendam lumpur banjir. Data BPBD Garut, 15 kepala keluarga terdampak banjir terpaksa diungsikan. Pertama meluap sungainya dan posisi perkampungan ada di bawah sungai. Tapi alhamdulillah berkat antusias dan kerjasama dan terima kasih juga kepada Danjon 303 yang sebenarnya itu bisa merangkap anggota untuk sama-sama membersihkan evakuasi warga. Untuk sementara pengungsi berada di keluarganya yang lebih tinggi dari lokasi. Oh, tidak ada tenda darurat artinya? Tidak ada. Di keluarganya karena ini merupakan satu keluarga dan alhamdulillah. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Majalengka Selasa lalu mengakibatkan sejumlah bencana di 3 kecamatan. Sebuah rumah rusak berat diterjang tanah longsor di Blok Cipicung RW 5, Desa Gunung Larang, Kecamatan Bantarujek. Akibatnya dinding ruang tamu rumah rusak tertimpa tanah longsor setinggi 2 meter. Beruntung Hindun, sang pemilik rumah, dan 3 penghuni lainnya selamat. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BPBD mencatat 9 kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrim terjadi pada 8 desa di Kecamatan Bantarujek, Lemah Sugih, dan Sindang. Masih dari Majalengka, hujan deras disertai angin kencang merusak 3 rumah warga di Blok Kebon Baru Desa Sukajadi, Kecamatan Lemah Sugih. Rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang Selasa sore. Hujan, angin, pas saya lagi ada di depan rumah, langsung tiba-tiba itu roboh, Pak. Itu posisi Bapak sendiri itu sedang di dalam rumah apa gimana, Di Pak? luar, Pak. Luar. Karena aja angin udah kencang gitu. Warga bersama aparat desa dan Babinsa Rabu pagi bergotong royong membersihkan sisa material rumah yang rusak. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan penghuni rumah yang rusak terpaksa mengungsi sementara. Derasnya arus sungai Cijurei di kawasan Munjul, Kabupaten Majalengka Selasa lalu menghanyutkan sebuah truk pengangkut pasir sejauh 50 meter. Sopir truk sempat terjebak derasnya arus sungai sebelum akhirnya diselamatkan warga dengan menggunakan ban bekas yang diikat. Saat kejadian, truk datang dari arah tambang pasir di kawasan tersebut dan akan menyeberang hingga tersapu derasnya arus sungai. Tim Liputan melaporkan. Pengadaan 47 unit ponsel pintar alias smartphone untuk anggota DPRD Kota Bandung dengan anggaran mencapai 1 miliar rupiah akhirnya dibatalkan setelah mendapat kecaman dari masyarakat. Tadinya pembelian tersebut masuk dalam APBD Kota Bandung tahun 2021. Ketua DPRD Kota Bandung beralasan rencana awalnya pengadaan ponsel pintar dianggarkan untuk mempermudah kerja para anggota dewan di masa pandemi COVID-19 yang banyak menggunakan ponsel untuk menjalankan tugas kerjanya secara daring. Kami, pimpinan DPRD dalam hal ini, menginstruksikan kepada sekretariat Dewan yang memang pengadaan teknis operasional itu di Setuan dengan ini dibatalkan. Dan kami pun ya tentunya mengucapkan terima kasih tentunya atas berbagai informasi masukan dan kami pun tadi sudah sampaikan mendengar apa yang Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah,
Jumlah ponsel yang akan dibeli sebanyak 47 unit dengan total anggaran lebih dari 1 miliar rupiah dalam APBD Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Langkah terpuji dilakukan PT Pos Indonesia dan pemerintah Kabupaten Subang. Bila di wilayah lain di Jawa Barat, pemberian program bantuan pangan non-tunai BPNT kerap memancing kerumunan ratusan hingga ribuan warga yang antre di kantor pos. Penyaluran BPNT di wilayah Kecamatan Ciasem dilakukan petugas PT Pos Indonesia dengan mendatangi 6.057 keluarga penerima manfaat secara langsung di tingkat RT dan dusun. Bantuan BPNT yang melalui kantor pos, adapun yang di wilayah Kecamatan Ciasem yang kami salurkan itu sebanyak 6.057 dan pelaksanaannya kita salurkan melalui komunitas terdekat seperti di dusun, RT, RW gitu. Menghindari berkerumun karena kita wajib prokes gitu kan. Sehingga kita disalurkan di komunitas terdekat. Bantuan sebesar Rp600.000 yang datang ke rumah mereka tanpa harus dijemput disambut gembira warga yang saat ini sangat membutuhkan. Sekali ya, alhamdulillah. Ini buat kebutuhan ekonomi. Dapatnya Ibu berapa? Dapatnya 600 Dari mana ini Bu? dari BPMT. BPNT. Nah ini kalau sekarang bentuknya apa Bu? Beras sama ras dong. Kalau sekarang bentuknya Uang berapa Bu? 600. Tindakan ini patut ditiru wilayah lainnya di Jawa Barat yang saat ini tengah mengalami peningkatan penurunan penyakit COVID-19. Jenderal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Meluasnya penularan penyakit COVID-19 di kota Tasikmalaya semakin terasa dan semakin banyak ditemukan di lembaga pendidikan. Saat ini, tercatat ada 21 sekolah dasar yang ditutup sementara dan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ akibat 22 murid dan 4 gurunya terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya, juga ada 7 SMP yang sempat ditutup karena penularan COVID-19. Kasus terpapar peserta didik dari peserta didik hingga saat ini sejumlah 22 ya, yang tersebar di 21 sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk kasus yang terpapar dari tenaga kependidikan itu terdapat 2 orang tenaga kependidikan yang terpapar ya. Kemudian guru ada 2 orang yang terpapar. Seperti SD Negeri Gunung Batu di Cipadas, Kota Tasikmalaya. Sejak Rabu lalu kembali belajar daring setelah adanya laporan dari orang tua siswa bahwa anaknya positif COVID-19 yang diduga kuat tertular dari orang tuanya. Pelacakan kontak erat siswa tersebut di sekolah tak menemukan siswa lain yang terpapar. Memang menyarankan PJJ dulu gitu, karena memang tidak memungkinkan kita belum di swab. Terus kemarin hari Rabu dari puskesmas datang untuk swab yang anak-anak sekelas itu yang kebetulan sekelas hari itu sama Irdina yang kena itu, alhamdulillah tapi hasilnya semuanya negatif ya. Seiring meningkatnya penularan, vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster juga terus dilakukan dengan prioritas pemberian pada warga lansia. Penegasan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat meninjau vaksinasi di objek wisata Taman Bunga Nusantara, Sukaresmi Kabupaten Cianjur Rabu lalu. Secara nasional, terjadi peningkatan jumlah vaksinasi COVID-19 harian dari angka 1,1 juta menjadi 1,6 juta vaksinasi per hari Rabu. Kita melihat bahwa antusias masyarakat sangat tinggi. Kemudian secara umum di wilayah Jawa Barat hari ini targetnya 38.000 ya, 38.000. Dan ini tentunya kita harapkan terus kita tingkatkan karena secara umum kita melihat bahwa varian baru Omicron ini masih terus meningkat. Secara nasional terjadi peningkatan untuk kegiatan vaksinasi. Kemarin kita berada di angka 1,1 juta, hari ini target kita di 1,6 juta. Dan ini akan terus kita jaga dan kita pertahankan, kita tingkatkan. Ini tentunya. Vaksinasi di Taman Bunga Nusantara diikuti anak usia dini hingga lansia, baik untuk dosis pertama, kedua maupun ketiga atau booster. Ya. Sudah. Sudah. Ini vaksin keberapa, Dek? Kedua.
Vaksin apa? Vaksin Sinovac. Rasanya waktu disuntik vaksin gimana, Dek? Sakit atau gimana? Nggak sakit. Nggak sakit ya. Persiapan sebelum suntik vaksin apa aja sih, Dek? Makan, minum banyak. Nah, harapan Ade setelah disuntik vaksin apa nih? Apa nih, Dek? Mau sehat. Vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi seluruh usia, baik yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid atau tidak. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kesehatan, sejak merebaknya virus corona varian Omicron, dari seluruh pasien yang meninggal dunia 46% memiliki komorbid dan lebih dari separuhnya, yaitu 54% atau lebih banyak yang meninggal dunia, justru tidak memiliki komorbid. Dan pasien COVID-19 yang meninggal, 53% adalah lansia dan 47% atau hampir separuh yang meninggal dunia bukanlah kelompok umur lansia. Jadi, berdasarkan data tersebut, risiko kematian tidak didominasi penderita penyakit penyerta maupun lansia. Yang muda tanpa penyakit penyerta pun memiliki kemungkinan yang sama untuk meninggal akibat penyakit COVID-19. Eko Setiabudi dan Rendra Gozali melaporkan dari kota Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur. Selain COVID-19, penyakit demam berdarah dengue juga mengintai warga kota Tasikmalaya. Belum genap 2 bulan sudah ditemukan 409 kasus dengan kenaikan hampir 10 kasus per hari. Salah satu wilayah dengan temuan kasus DBD tinggi adalah Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi. Sebagai tindakan pencegahan, pengasapan atau fogging gencar dilakukan di lingkungan permukiman warga. Apa yang dikeluhkan oleh warga yaitu terjadinya demam berdarah di lingkungan Perum Nangela telah diusahakan dan dengan adanya fogging. Harapan kami semoga dengan adanya fogging ini warga masyarakat bisa melakukan PSN yaitu pemeliharaan kebersihan khususnya yang ada di Perum. Data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2022, dari 409 kasus DBD yang tercatat, 6 pasien meninggal dunia, 5 diantaranya anak usia di bawah 12 tahun. Ini sudah ada 409 kasus ya dari bulan Januari sampai Februari ya 2022. Ada 409 dengan meninggal, kasus yang meninggal sudah ada 6 orang. Dari 6 orang ini 1 dewasa dan 5-nya adalah anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah. Kondisi ini ditengarai terjadi akibat masih tingginya curah hujan dan rendahnya kesadaran warga untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.